Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan sekarang ini berjudul Tujuan Terbaik Hidup Kristen. Diambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Namun juga ayat-ayat sebelumnya. Karena konteks itu menjelaskan maksud daripada ayat 19 sampai 20. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 demikian bunyinya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup Kristen, menurut pakar-pakar Alkitab, menurut Katekismus Westminster juga, adalah memuliakan Allah. Juga di ayat ini, ayat yang ke-20 bagian akhir, dikatakan karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup Kristen yang terbaik, termulia, teragung, dan paling benar adalah memuliakan Allah. Jelas kita harus mempermuliakan Allah di dalam segala segi kehidupan kita. Kita tidak boleh punya tujuan hidup sendiri. Punya tujuan hidup sendiri sama dengan tidak memuliakan Allah. Itu sama dengan mencemarkan namanya. Dan itu adalah dosa. Jadi kalau kita mempunyai tujuan hidup sendiri, hidup kita tidak kita gunakan untuk mempermuliakan Dia, maka kita sedang berdosa, kita sedang salah. Seandainya orang berjalan itu kita sedang menyimpang ke kanan atau ke kiri dan kita sedang tersesat. Karena tujuan kita berbeda dengan tujuan Allah. Nah ini saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus punya tujuan. Setiap orang Kristen yang mengaku percaya Yesus, yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan penyelamatnya, maka tidak ada pilihan lain. Tidak ada tujuan hidup lain di dalam kehidupan kita, kecuali mempermuliakan Allah. Itu saja yang harus kita kejar, ya itu saja yang harus kita capai. Itu saja yang harus kita usahakan di dalam setiap segi kehidupan kita. Kita di gereja memuliakan Allah, di rumah memuliakan Allah, dalam pekerjaan memuliakan Allah, ketika kuliah, sekolah memuliakan Allah, dalam masyarakat memuliakan Allah, dan semua segi kehidupan kita satu tujuan, mempermuliakan Allah. Apa maksudnya mempermuliakan Allah itu? Bukankah Allah itu sudah mulia sejak dulu kala? Sejak Dia ada, sejak kekekalan sampai kekal, bukankah Dia mulia? Betul. Makna memuliakan Allah di sini memberinya kemuliaan. Memang Allah sudah mulia, tapi masalahnya kemuliaan Allah tidak terpancar dalam hidup kita karena kita berdosa. Dalam Perjanjian Lama atau PL, kemuliaan itu diartikan kemegahan yang luar biasa. Begitu megah, begitu agung, yang luar biasa. Perjanjian Baru mengartikan kemuliaan itu martabat, kehormatan, pujian, dan syukur. Jadi kita harus memartabatkan, menghormati, dan memuji dan bersyukur kepada Allah. Allah adalah Tuhan yang berhak menerima pujian, kehormatan, syukur, dan martabat tertinggi di dalam kehidupan kita umatnya. Memuliakan Allah berarti mengakui kebesarannya, menghormati melalui pujian dan penyembahan, karena Ia saja yang layak dipuji dan dihormati. Di sini kita harus menghormatinya, menyembahnya, memujinya, mengakui kebesarannya di dalam kehidupan kita. Itu mempermuliakan Allah. Ya, tugas mempermuliakan Allah ini
menjadi rusak ketika kita berdosa. Ketika kita berdosa, kita tidak dapat mempermuliakan Allah, malah kita mempermuliakan diri sendiri, atau kita mempermuliakan tuan dosa itu di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang ketika kita sudah dikuduskan, sudah disucikan, kita sudah dibenarkan, karena itu kita harus mempermuliakan Allah, memancarkan kemuliaan Allah, menyatakan sikap menyembah, bersyukur, mengagungkan, menghormati Allah dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, dengan mentaati firman-Nya. Itu namanya mempermuliakan Allah. Secara singkat, kalau hidup kita taat kepada Dia, pasti mempermuliakan Allah. Kalau hidup kita tidak taat, pasti kita mempermuliakan yang lain. Bisa saja diri kita yang ingin kita muliakan, ingin kita tonjolkan, ingin kita agung-agungkan di hadapan manusia, bukan Tuhan. Bisa saja. Nah, ini kita harus hati-hati. Mempermuliakan Allah, biarlah Allah makin besar, makin kelihatan di dalam hidup kita, dan kita makin kecil seperti kata Yohanes Pembaptis. Biarlah Yesus makin bertambah besar kemuliaannya, dikenal orang, dihormati, dimuliakan orang, dan kita sebagai pelayannya, anak-anak Tuhan, kita semakin kecil. Biarlah Kristus yang dipermuliakan. Nah, kira-kira seperti itulah makna memuliakan Allah. Kita tidak bisa memuliakan Allah ketika kita tidak taat kepada Dia. Kita tidak bisa memuliakan Allah kalau kita tidak taat kepada firman-Nya. Kita tidak bisa memuliakan Allah jikalau kita tidak mempelajari, mengerti, dan mentaati sabdanya. Kita tidak bisa memuliakan Allah jikalau kita tidak menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, di sini saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya segala tujuan hidup kita, jikalau tidak memuliakan Allah, tujuan yang lain itu pasti salah dan pasti tidak berkenan kepadanya. Makanya kita hati-hati dengan segala tujuan, ambisi, keinginan, kemauan, rencana-rencana kita sendiri. Kita harus hati-hati. Apakah semuanya itu memuliakan Allah? Apakah itu semua membuat Allah dipermuliakan di dalam hidup kita, di dalam perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, dan di dalam segala aktivitas kehidupan kita? Disitulah semuanya akan kelihatan. Apakah mempermuliakan Allah atau kita lebih mempermuliakan diri kita sendiri, ambisi dan kemauan kita. Nah, di sini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah kemuliaan Allah terpancar di dalam kehidupan kita, sehingga orang lain melihat itu. Biarlah Kristus terpancar di dalam kehidupan kita, sehingga orang lain melihat Kristus di dalam hidup kita masing-masing. Biarlah perbuatan-perbuatan kita memancarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga Allah dipermuliakan melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik dan yang benar. Dasar teologis kita memuliakan Allah, menurut ayat itu ada dua dasar. Namun dua dasar teologis ini menjadi satu kesatuan. Mari kita membaca. Dikatakan di sana, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kita itu milik Kristus yang pertama. Jadi dasar teologisnya kita memuliakan Allah karena kita milik Kristus. Milik Kristus artinya ya Kristus yang berhak memakai kita untuk kemuliaan Dia, untuk kemuliaan Allah, untuk menggenapi segala rancangan dan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membeli sesuatu, misalnya saudara membeli smartphone, lalu saudara pakai smartphone itu untuk main game, untuk browsing berita, untuk lihat YouTube atau media sosial, itu terserah saudara. Karena saudara yang sudah membeli handphone itu. Dan ketika handphone itu atau smartphone itu berfungsi, ketika saudara gunakan untuk komunikasi, untuk internetan dan lain sebagainya, maka handphone itu memuliakan saudara, memuliakan penciptanya karena dia didesain untuk itu. Saudara yang dikasihkan, didesain untuk itu. Namun sebaliknya, jikalau smartphone itu mati, tidak bisa nangkap sinyal,
layarnya rusak, touchscreen-nya rusak, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa memuliakan pemiliknya. Kenapa? Karena dia rusak. Itulah hidup manusia yang berdosa. Nah, kita itu sudah dibeli. Dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Siapa yang membeli kita? Kristus. Ayat 11, ayat di atasnya mengatakan demikian. Tetapi kamu, jemaat di Korintus dan jemaat Kristen sepanjang zaman, telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah. Jadi kita sudah dibeli oleh Kristus. Ketika Kristus di kayu salib menanggung hukuman dosa kita, dia membeli kita dari penguasa yang lama bernama dosa. Penguasa yang lama bernama dosa dan maut. Dia membeli kita dengan darahnya, dengan nyawanya. Dan dia mengkuduskan kita, membenarkan kita di dalam Kristus itu. Sehingga sekarang kita milik Kristus. Nah, ketika kita milik Kristus, maka Kristus mau memakai kita untuk memuliakan Dia, untuk memuliakan Allah. Kristus sudah membeli kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita sudah dibeli oleh Kristus dengan nyawanya, dengan darahnya di kayu salib, maka kita milik Dia. Dan ketika kita milik Dia, Dia mau memakai kita untuk mempermuliakan Dia. Dan itulah tujuan hidup kita. Jadi dasarnya adalah kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar dengan nyawa, darah Kristus di kayu salib. Kita milik Dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu kalau sudah menjadi pemilik daripada pembeli, maka terserah pemilik mau memakainya. Sepeda motor, kita punya sepeda motor mungkin masing-masing, atau mobil mau kita pakai muat barang-barang yang keras atau barang yang ringan, itu terserah daripada pemilik. Dan Kristus memakai kita dengan mulia untuk memuliakan Dia. Dasar teologis yang kedua adalah tubuhmu bait Roh Kudus. Ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, maka otomatis Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Dia sudah ada di dalam diri kita, karena tubuh kita ini yang sudah disucikan oleh Kristus, yang sudah dibenarkan itu menjadi baitnya, dan Dia selalu ada di sana. Makanya sebenarnya salahlah kalau kita memuji Tuhan, Roh Kudus datanglah. Sepertinya Roh Kudus belum ada di dalam hati, maka diminta datang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus selalu ada di sana. Karena kita sudah percaya kepada Kristus, dan Roh Kudus akan memimpin kita untuk hidup kudus. Roh Kudus akan memimpin kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran firman-Nya, kekudusan. Karena itulah kita harus memuliakan Allah dengan cara bagaimana? Taat pimpinan Roh Kudus. Yaitu hidup kudus sesuai sabdanya. Hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itulah yang menjadi dasar mengapa kita harus memuliakan Allah. Roh Kudus akan memimpin kita mempermuliakan Dia. Mempermuliakan Allah Tritunggal dengan cara hidup kudus. Hidup seturut firman-Nya. Karena Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran firman. Firman yang diinspirasikan, yang diilhamkan, diwahyukan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menerangi pikiran hati kita, memimpin kita untuk mengerti firman itu dan mentaatinya. Nah, itulah dasarnya secara teologis kita harus hidup memuliakan Allah. Jadi dengan dasar karena kita milik Kristus,
tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka kita wajib memuliakan Allah di dalam setiap segi kehidupan kita. Kita tidak boleh punya agenda yang lain. Kita tidak boleh punya tujuan yang lain yang tidak mempermuliakan Allah. Kita hanya mengikuti tujuan besar Allah, tujuan yang mulia Allah, yaitu memuliakan Dia di dalam setiap segi kehidupan kita. Yesus memberikan teladan kepada kita, teladan yang agung. Yesus memuliakan Bapanya ketika ada di bumi. Jadi ketika Yesus datang dari surga ke dunia, menjadi manusia 33,5 tahun, bukan untuk tujuan yang lain. Untuk tujuan mempermuliakan Bapanya. Yohanes 17 ayat 4, Tuhan Yesus mengatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dia berdoa kepada Bapanya, dan dia menyatakan bahwa dia, Tuhan Yesus, sudah mempermuliakan Bapa di surga ketika ada di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepada dia, yaitu penebusan dosa melalui penderitaan dan kematian di kayu salib. Cara Yesus mempermuliakan Bapa, Dia juga mengajar firman, Dia juga menginjil, Dia juga menolong orang di dalam pelayanan-pelayanan itu, dan puncaknya adalah menderita kematian di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa manusia. Itu puncaknya. Tidak main-main Dia mempermuliakan Bapanya. Dia mempermuliakan Bapanya dengan seluruh hidupnya. Hidupnya tidak ada tujuan lain kecuali mempermuliakan Bapa ketika Dia ada di bumi. Dan kita tahu puncaknya penderitaan, penyalipan, pengorbanan nyawa, darahnya untuk mengganti hukuman dosa manusia. Begitu kasihnya kepada Allah Bapa, begitu kasihnya kepada kita, Kristus rela menderita dengan mengerikan. Begitu banyak penderitaan yang Dia alami pada waktu Dia mulai ditangkap sampai ke Bukit Golgota disalibkan. Dan semuanya itu Dia kerjakan dengan satu tujuan, mempermuliakan Bapanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang Kristus teladankan bagi kita. Karena itu tujuan hidup kita juga harus mempermuliakan Bapa, mempermuliakan Allah ketika di bumi, yaitu dengan mengikuti teladan Yesus, dengan mentaati firman-Nya. Semakin kita mengerti dan mentaati firman-Nya, semakin kita mempermuliakan Allah di surga. Semakin kita meneladani Kristus, maka kita akan semakin mempermuliakan Allah Tritunggal di surga itu. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan pikiran kita, tujuan hidup kita, bukan untuk diri kita sendiri. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Kita melakukan hidup kita, menjalani hidup kita dengan satu tujuan, yaitu mempermuliakan Allah di dalam setiap segi kehidupan kita. Tentu mempermuliakan Allah tidak cukup kita menyanyi di gereja, mulialah namamu Tuhan, atau syukur-syukur, atau memuji Tuhan yang lain, tidak cukup. Bukan hanya itu, jauh lebih penting adalah kita mempraktekkan, mentaati firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Orang bisa memuliakan Allah dengan mulut bibirnya. Bangsa ini, kata Tuhan di perjanjian baru, mungkin itu mengutip juga perjanjian lama, memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Nah, kita mempermuliakan Tuhan dengan segenap hati, segenap hidup kita, baik di rumah, di gereja, di masyarakat, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, dan semuanya.
untuk memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, di dalam kasih, di dalam kesabaran, di dalam kemurahan hati kepada orang lain, dan lain banyak lagi, memujudkan, untuk membuktikan kepada orang bahwa kita itu murid-murid Tuhan. Dengan begitu kita memuliakan Dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Ada permohonan untuk memuliakan Allah. Kalau saudara membaca Amsal 30 ayat 7 sampai 9 demikian, "Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapakah Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku tidak mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Jadi di dalam Amsal ini ada dua permohonan, yaitu jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Menjadi ateis. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi ini dua permohonan yang bagus. Saudara dapat mendengarkan khotbah ini di channel ini dengan judul Dua Permohonan yang Baik, yang membahas nats di dalam Amsal 30 ayat 7 sampai 9 ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada dua orang anak. Manakah anak yang baik yang memuliakan orang tuanya? Yang satu, yang perempuan ini anak yang kaya, tetapi dia menolak orang tuanya. Karena kaya, menolak orang tuanya. Dan yang satu, karena miskin, dia melakukan kejahatan. Dia mencuri, merampok, berbohong, akhirnya ditangkap polisi dan masuk penjara. Dan ketika dia miskin, dia mencemarkan nama orang tuanya. Nah, sebagai orang tua, manakah anak yang baik dari kedua anak itu? Ya, benar, dua-duanya tidak baik. Dua-duanya tidak baik. Kenapa? Karena yang kaya menolak orang tuanya dan yang miskin mencemarkan nama orang tuanya. Dua-duanya tidak baik. Nah, kita bisa saja nanti diberkati menjadi kaya, mengejar kekayaan, tapi akhirnya kita tidak memuliakan nama Tuhan, melupakan Tuhan. Bisa saja seperti itu. Ataupun kita miskin, sehingga kita mencemarkan nama Tuhan dengan melakukan kejahatan-kejahatan. Sekarang juga banyak orang kaya mentalnya miskin, selalu kurang, dan selalu kurang. Ambisi untukku, tamak untuk saya, dan lain sebagainya. Banyak yang juga mengatasnamakan pelayanan, tetapi sebenarnya untuk memperkaya diri. Ini juga bahaya, karena sebenarnya dia tidak memuliakan Tuhan. Walaupun nampaknya dia melayani. Tuhan yang tahu tujuan hidupnya dan isi hatinya. Tuhan yang tahu motivasi pelayanannya. Tuhan yang tahu tujuannya benar atau salah, motivasinya benar atau salah, dan pelayanannya benar atau salah. Marilah kita memuliakan Tuhan. Kalau kita kaya, kita tidak menolak Tuhan. Kalau kita miskin, kita tidak mencemarkan nama Tuhan. Itulah yang disebut mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, cara memuliakan Allah itu juga dituliskan di dalam Alkitab. Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di sini menjadi terang. Menjadi terang artinya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang sesuai firman,
perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar firman Tuhan, perbuatan-perbuatan yang diteladankan oleh Kristus sendiri. Itulah cara kita bisa memuliakan Bapa. Ya, tadi di Amsal sudah diberikan contoh. Kalau kaya akhirnya melupakan Allah, itu tidak memuliakan Allah. Kalau miskin akhirnya mencemarkan nama Allah, itu juga tidak memuliakan Allah. Nah, kita dituntut untuk berbuat baik, berlaku baik, benar di hadapan Tuhan dan manusia. Dengan demikian mempermuliakan nama Tuhan. Katanya orang Kristen tidak boleh bohong. Ini ada orang Kristen bohong. Nah, seperti itu jelas dia tidak memuliakan Tuhan. Katanya orang Kristen tidak boleh cinta uang. Tapi ada si A yang Kristen sangat cinta uang, tamak terhadap uang. Malah dia menjadi materialistis, hedonis. Ya jelas mereka tidak memuliakan Tuhan. Nah, di sini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu untuk berbuat baik sesuai firman Tuhan, sesuai sabda Tuhan, sesuai teladan Kristus, agar kita bisa memuliakan Allah kita yang di surga. Ayat 9 dari 1 Korintus tadi. Jadi ayat di atasnya, ayat 19 dan 20, ayat 9 juga ditegaskan. Hidup dalam kebenaran firman supaya kita memuliakan Allah. Di sana dijelaskan contoh-contoh bagaimana jemaat Korintus hidup lama mereka. Rasul Paulus mengingatkan bahwa dosa-dosa harus ditinggalkan. Dosa-dosa harus dimatikan ketika mereka menjadi Kristen. Ketika mereka sudah dibeli dengan lunas oleh Kristus. Dan ketika hidup mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup mereka dipimpin menjadi tempat Roh Kudus, maka mereka harus meninggalkan bermacam-macam dosa. Ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini saudara yang dikasihi Tuhan, disebutkan di situ bermacam-macam dosa yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, yang harus kita tinggalkan sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen sejati. Kita harus tinggalkan. Ada kata-kata di sana yang perlu kita jelaskan lebih dalam. Perbedaan persinahan dan percabulan. Yaitu kalau hubungan seksual antara orang yang sudah menikah dengan seorang yang bukan pasangannya adalah persinahan. Keluaran 20 ayat 14. Percabulan adalah hubungan seks di antara dua orang yang belum menikah. Itu percabulan. Jadi dua-duanya ini juga harus ditinggalkan ketika kita sudah percaya Kristus. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, yang hidup kita adalah bait Roh Suci, yang kita sudah ditebus menjadi milik Kristus. Intinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, intinya kalau hidup kita seturut firman Tuhan dan meneladani hidup Yesus, kita pasti memuliakan Allah dengan maksimal. Marilah kita terus belajar firman Tuhan, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Marilah kita terus semakin meneladani Kristus, penyelamat jiwa kita, supaya kita dapat mempermuliakan Tuhan di dalam setiap segi kehidupan kita dengan maksimal, dengan lebih banyak dan lebih dalam lagi. Itulah yang Tuhan ajarkan, itulah tujuan hidup Kristen kita. Karena kita sudah dibeli oleh darah Kristus, oleh nyawa Kristus sebagai pengganti hukuman dosa kita di kayu salib, dan karena tubuh kita adalah bait Roh Suci, sehingga Roh Kudus menjadi pemimpin, penuntun kita di dalam kebenaran hidup kita. Roh Kudus akan mendorong kita hidup benar sehingga bisa mempermuliakan Allah Tritunggal di surga. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita arahkan tujuan hidup kita untuk mempermuliakan Allah. Sebab jika tidak, kita sedang
salah arah. Salah arah berarti tersesat, salah arah berarti berdosa, dan salah arah berarti kita akan binasa. Bersyukur kita sudah dipimpin dan dituntunnya untuk mempermuliakan Dia. Marilah kita mempermuliakan Dia semakin banyak dan semakin luas lagi. Amin. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.